warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Firdaus dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa penolakan Abu Lahab atas dakwah Nabi Muhammad. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap orang harus melakukannya. Tentu hal itu harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkupnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Namun setiap hal yang kita kerjakan tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Sekaligus Nabi Muhammad SAW pun sama, mengalami rintangan dalam dakwahnya, bahkan tak tanggung-tanggung. Penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yakni Abu Lahab, pamannya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad. Menurut Sayyid Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakannya ialah salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika, seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang yang ada di sana, "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung," kata Nabi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang Nabi berkata, dia adalah anak yang suka berdusta. Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abad bertanya kepada orang-orang di pasar, siapa gerangan yang menyela dan mengatai Nabi itu? Mereka menjawab, pria itu adalah Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Kisah tersebut itu juga dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirannya ketika ia menerangkan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Pada cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah pasti akan ada rintangannya yang menghadang, akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa kita lakukan adalah sesuatu yang benar, maka lanjutkan saja. Kita tidak harus menyenangkan semua pihak sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad. Maka bisa jadi penolakan atas setiap hal baik yang kita lakukan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa orang tua, saudara, paman, dan yang lainnya. Sehingga dari sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Di satu sisi siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan, namun di sisi lain kita harus tetap menghormati sosok dan figur orang itu, apalagi ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan dari sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak itu gagasannya, bukan orangnya. Dan dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwanya dan dihina di tengah-tengah pasar tersebut tadi, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah, dalam hal baik lainnya, hendaknya seorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.